Kebaktian Natal, Praise and Worship nanti kami serahkan kepada hamba Tuhan Dewi Rahmawati Mazi. Penyalaan lilin, malam kudus, renungan Natal nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Elia Ginting Emis. Persembahan dan doa. Penutup doa berkat. Dan yang selanjutnya adalah ramah-ramah dan persembahan pujian. Ini yang menjadi tertib acara kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dengan kasih Kristus saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita memulai ibadah ini. Iya, puji Tuhan yang kami hormati, Bapak pengkhotbah kita pada sore hari ini mungkin belum datang ya, Bapak Pendeta Dr. Elia Ginting MMIS, yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai, dan yang sangat kami banggakan, Ibu Gembala kita, Ibu Bru Ginting, yang kami hormati, para orang tua dan keluarga, anak-anak tebusan kita di tempat ini, dan yang paling kami sayangi, kami cintai seluruh
anak-anak tebusan dan seluruh penghuni panti yang ada di tempat ini. Satu lagi saya lupa, untuk seluruh pengerja, untuk tim musik ya. Puji Tuhan, pada sore hari ini pastinya kita tidak luput mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apapun itu, karena perkenan dan izinnya, sore hari ini kita masih bisa merasakan sukacita Natal di tempat ini. Saya pribadi, mungkin ini kesekian kali saya mengikuti Natal di tempat ini, tetapi dalam suasana hati yang berbeda-beda. Dan pastinya hari ini, setiap saya berdiri di mimbar ini, rasa haru saya nggak bisa saya hilangkan. Rasa syukur saya kepada Tuhan nggak bisa saya pungkiri. Karena apa? Karena di tempat ini saya merasakan berbagai-bagai perasaan yang ada di dalam hati. Mulai dari perasaan yang sangat tertekan, mulai dari perasaan yang sangat menyedihkan, sampai ucapan syukur yang tak bisa saya tahan, sehingga air mata saya juga bercucuran. Kepada seluruh orang tua dari anak-anak tebusan kita, dari panti, anak-anak panti yang ada di sini, kamu semua, saya yakin dan percaya apa yang kamu rasakan, orang tua dari anak-anak tebusan itu sudah pernah saya rasakan. Jangan Bapak Ibu melihat, wah Ibu Kapolsek berdiri tegak, teguh, kekar dengan seragamnya. Betul, secara kedinasan saya harus tegar dan kuat. Tetapi di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, saya juga adalah seorang ibu. Apakah sebagai seorang pejabat, apakah sebagai seorang aparatur pemerintah, saya selalu berhasil dalam mendidik anak? Tidak, Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, apa yang kamu rasakan, Bapak Ibu rasakan, sudah pernah saya rasakan. Saya nggak pernah malu. Saya akan terus bersaksi bahwa lembaga ini, bahwa yayasan ini sudah menjadikan anak saya menjadi anak yang berhasil. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau Natal-Natal yang lalu saya berdiri di sini, air mata saya bercucuran karena saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan tunjukkan, berikan mujizat kepada anak saya, supaya anak saya dipulihkan, anak saya kembali ke jalan yang benar, anak saya dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya dan bisa menjadi terang dunia bagi orang-orang lain. Dan puji Tuhan, doa saya, permintaan saya diaminkan dan dijawab oleh Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini ingin bersaksi kepada seluruh ibu-ibu, orang tua dan keluarga dari anak-anak tebusan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan menjawab. Jangan pernah berputus asa. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan kepada anak-anak kami, anak-anak tebusan, kalian di sini bukan karena terpaksa, dan bukan karena kebetulan. Mungkin ada beberapa dari antara kalian yang saya yang memasukkannya. Setiap saya menangkap kasus-kasus narkoba di polsek saya atau kasus-kasus yang lain, saya sarankan kepada orang tuanya, jangan dimasukkan ke penjara karena itu bukan hal yang paling baik. Berikan kepada anak-anak kita ini untuk kesempatan
dalam kehidupannya. Kadang ada orang tua yang menyatakan, biarkan saja Bu, saya udah gak sanggup. Saya akan berikan waktu saya, berjam-jam saya ajak keluarganya untuk berbicara. Lembaga pemasyarakatan itu adalah hal yang terakhir yang harus kita lakukan. Yang paling utama, anak-anak kita ini sudah, apa yang katakan Tuhan, sebagai domba yang sudah tersesat. Jangan dibiarkan, kita tarik kembali ke dalam kawanannya. Ini adalah tempat yang benar-benar baik, benar-benar betul untuk mereka mengenal kembali Tuhan. Saya tahu, udah berapa, termasuk Edo. Mana Edo? Puji Tuhan, kemarin saya melihat dia sudah bisa menyelesaikan menjadi STH, tinggal wisuda katanya. Saya bangga. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Saya sabar menunggu dia sampai jam 3 pagi, saya kejar-kejar. Dia nggak mau, dia ngomong ke mamanya, awas kalau mama begini. Saya bilang, mau dibawa kemana saya, Bi? Mau saya bawa berdoa anakku ke rumah pendeta. Sampai di depan dibilangnya, Bi ini ke panti rehab. Bukan. Ini panti rehab, Bi, saya pernah ngantar barang makanan ke sini. Bukan. Ini rumah Tuhan. Kau akan kenal Tuhan dan kau pasti kembali ke jalan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Edo sudah bisa meraih gelar STH. Dan banyak yang lain, bukan cuma satu, bukan cuma dua. Ada beberapa lagi di sini saya lihat, termasuk Indra. Kalau si Edo bisa menjadi STH, kalian juga harus bisa. Bukan berarti kita harus menjadi gembala, bukan harus berarti kita menjadi STH, tetapi kehidupan kita, hati kita harus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Keluar kita sudah bisa menjadi terang bagi orang lain. Saya sekarang bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya dengan anggota saya menangkap anak-anak tawuran yang sampai bawa kelewang-kelewang. Salah satu di antaranya saya tanya, kamu sekolah di mana? Sekolah di sini. Tamat tahun berapa? Tahun sekian. Kamu suka nongkrong di mana? Di sini. Saya berpikir, aduh, anak saya suka nongkrong di situ dulu. Saya tanya, kamu kenal nggak sama Adit? Kenal Bu, Mama Adit polisi juga. Oh iya, kamu kenal sama Mama Adit? Kenal Bu, saya udah pernah ke rumahnya. Saya telepon si Adit, nama anak saya Adit. Saya bilang, Dek, Adik kenal sama ini? Dia langsung lihat. Kenapa Mas tawuran tadi pukulan sampai dikoyak kepala temennya dibuatnya? Adit bilang apa? Udahlah kawan, udah nggak masanya lagi seperti itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Ayo kita buat bangga orang tua. Kalau dulu orang tua kita menangis, hari ini kita buat orang tua kita menangis tapi karena bahagia. Saya yakin anak-anak tebusan yang ada hari ini di sini, tahun depan, hari ke depan, minggu, bulan, bahkan jam-jam yang akan datang akan menjadi anak-anak Tuhan. Akan menjadi duta-duta narkoba yang ada di luar. Kalau ada di luar yang mulai dan masih main-main narkoba, kalian harus bisa menjadi duta. Ya, saya yakin dan percaya dengan ketekunan kalian, dengan keimanan yang sudah kalian timba di sini, yang sudah mulai kalian tanam di sini, yang mulai kalian pupuk, jangan biarkan layu kembali. Pupuk terus walaupun kalian di mana nanti berada. Saya yakin Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Kalau hari ini kalian di sini untuk merubah segala sesuatunya, saya yakin tempat ini adalah gerbang kalian untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Sekali lagi pada kesempatan ini, Ibu Gembala, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama Polres Binjai mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, karena apapun itu Ibu Gembala beserta seluruh pengerja sudah sama-sama membantu kami untuk memberantas hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Sekali lagi kami berharap kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan
berkat yang luar biasa buat Ibu Gembala, pengerja dan yayasan ini. Kiranya ke depan bisa semakin berkembang dan semakin sukses lagi dan semakin banyak untuk menjaring orang-orang yang sudah tersesat dan mengembalikannya ke dalam jalan Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Kiranya damai Natal di hari ini senantiasa bisa menyinari hati kita mulai hari ini dan ke depannya. Sekali lagi selamat Hari Natal dan Shalom. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Puji Tuhan saudaraku. Siapa bertelinga? Mendengarkan apa? Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Amin. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Amin. Lukas 5 ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau pikirkan dalam hatimu?" Amin. Lukas 7 ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan ialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Amin. Lukas 7 ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Amin. Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Lukas 5 ayat 26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Lukas 7 ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, "Ialah yang engkau tolong." Amin. Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang ketua Yahudi kepada pemerintah supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Amin. Lukas 7 ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh kembali ke rumah, didapatnya hamba itu terlihat kembali. Amin. Lukas 6 ayat 6. Di suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Amin. Lukas 6 ayat 7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Amin. Lukas 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Amin. Lukas 6 ayat 10. Setelah itu ia memandang keliling mereka semua lalu berkata pada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Lalu orang tersebut berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Amin. Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Amin. Lukas 5 ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Amin. Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Amin. Lukas 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Amin. Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya engkau tahu bahwa di atas dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Amin. Lukas 7 ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Amin.
Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, maupun yang telah terjadi yang akan dijadikan oleh Dia. Amin. Dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Dan oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yohanes 1 ayat 8. Dia bukan terang itu, tapi Dia harus berkata memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya akan menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 10. Dia telah menerangi setiap dunia, dan dunia juga tidak mengenal, dan dunia tidak mengenalnya. Amin. Yohanes 1 ayat 11, Dia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaan itu tidak menerima. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang berumahnya diberi kuasa supaya menjadikan Allah mereka yang percaya dalam Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang terluka dari darah atau dari bukan pulang dari semangat dan melainkan dari Allah. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Lukas 1:7, baru mulai. Amin.
Saudara-saudaraku, semua bersama cita. Saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Inilah kami mahasiswa dan mahasiswi STTK Taros, dan kebetulan juga di sini ada kami yang bertiga yang baru saja lulus juga dapat gelar STH dan SPD. Ini ada Bro Andus, Bro Dias, dan juga saya sendiri. Di sini kami semua, terutama kami, merasakan memang kasih Tuhan itu baik bagi kami semua. Tuhan angkat yang kami tidak buat siapa-siapa, sama juga seperti kalian. Kami juga memakai narkoba juga, tapi Tuhan mau bentuk kami bisa juga menjadi pelayan juga. Kami mengucap syukur sebagai Tuhan sebanyak-banyaknya. Tapi itu karena kami mau dibentuk. Ya, dari buat semua saudara-saudaraku, saya harapkan dan juga bisa juga lah mau dibentuk juga. Tidak harus menjadi pendeta. Jadi orang baik saja sudah baik itu. Ayo saudaraku, ingat dari saya mungkin lebih baik. Ayo saudaraku, inilah kami mahasiswi STTK Taros yang siap untuk melayani Tuhan habis-habisan, mati-matian. Inilah kami mahasiswi, biarlah nama Tuhan semakin juga dipermuliakan lewat adanya STTK Taros Indonesia kelas daerah. Ya, kami akan satu lagu pujian. Untuk mahasiswa yang sudah boleh juga ke depan. Tuhan
buat teman-teman atau para klien kita yang terpanggil untuk melayani Tuhan atau mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, STT Kataros terbuka lebar untuk kita semua. Buat jemaat-jemaat Tuhan juga yang mau untuk ikut dalam perkuliahan, STT Kataros siap membantu dan STT Kataros siap untuk membentuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oh,
Haleluya saudaraku. Puji Tuhan.